Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pemirsa Siraman Kolbu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang Islam, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya, maka dalam sikap keseharian kita harus diselimuti dengan akhlak. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah menyampaikan salawat kepada beliau di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam hidup itu tidak perlu dengan emosi. Siapapun orang yang hidup dengan emosi, pasti hidupnya akan terasa sempit. Pergi kemanapun akan ketemu dengan musuh. Maka sebaik-baiknya manusia hidup itu adalah memuliakan orang lain. Lihatlah baginda Rasulullah SAW ketika hidup di kota Madinah Al-Munawwarah bisa berdampingan dengan siapapun. Kenapa? Karena Rasul mengedepankan akhlak. Dan salah satu nilai akhlak adalah tidak mengedepankan amarah. Karena orang kalau sudah marah maka akan kehilangan akal sehatnya. Coba lihat dalam keseharian saja. Ketika seseorang misalnya di lampu merah, mengantri barisan supaya lampu hijau, kemudian dia berjalan, semua dalam keadaan emosi, sibuk. Satu dengan yang lainnya bisa saling marah. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidh. Selalulah kita menjaga amarah, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mampu menahan amarahnya. Islam itu adalah agama yang ramah. Dan subhanallah, sebagian orang kafir Quraisy yang masuk dalam agama Islam ternyata bukan diiming-imingi dengan uang oleh baginda Rasulullah. Tidak diiming-imingi dengan kaos. Tapi subhanallah, justru mereka masuk dalam agama Islam ikhlas karena melihat begitu ramahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Rasul tidak melihat apa agamanya. Rasul tidak melihat apa bahasa dan budayanya. Yang dilihat oleh Rasul adalah irhamu man fil ardi yarhamukun man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka insya Allah yang ada di langit akan senantiasa menyayangi kita semua. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa melindungi hambanya selama hambanya melindungi dengan sesamanya. Jauhi amarah, jauhi emosi. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, Islam yang penuh dengan keramahan. Dalam marah pasti ada kesempitan, tetapi dalam ramah insya Allah ada kelapangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Zaki, terima kasih tausiahnya. Pemirsa, senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, kemudian Ustadz tamu kita Ustadz Zaki Mirza bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah nih, tema kita Islam itu ramah bukan marah-marah. Ya, jadi kalau misalkan berbicara masalah ini Pak Ustadz, kita sering sekali mendengar la tagdob walakal jannah. Jangan marah maka surga bagimu. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih, paradigma sekarang yang kita dapatkan dari berita, dari informasi lain-lain tentang Islam itu sendiri, semakin jauh nggak dari hal-hal ini? Jauh banget. Jauh banget ya. Apalagi sekarang orang banyak termakan sama hoax. Benar. Berita. Benar. Terlalu cepat ambil kesimpulan. Baca nggak cocok dikit marah. Betul. Padahal belum tentu benar. Betul. Ya kan? Apalagi urusan politik misalnya kan. Gara-gara beda angka, beda warna kaos, saling tuding, saling bully. Bener. Akhirnya yang ada bukan amal jariah malah dosa jariah. Kan? Nah itu dia maksudnya. Ya, mudah-mudahan lewat tayangan ini bisa diingatkan kembali bahwa Islam itu bukan marah tapi ramah. Insya Allah terhadap setiap situasi ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, selain satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Dan juga nanti akan ada narasumber kita yang akan menceritakan permasalahannya. Saya kasih sedikit clue permasalahan dari narasumber kita yang pertama.
Yaitu dalam tubuh narasumber kita ini, ya yang pertama ada siluman kera yang katanya dari kerajaan jin di tempat bekerjanya yang dulu. Kira-kira apa yang terjadi dengan narasumber kita yang pertama dan seperti apa kolbu sejukan hati. Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini Islam itu ramah bukan marah. Sekarang tinggal dengerin tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema kita Islam itu ramah bukan marah. Memang banyak sekali ajaran-ajaran Islam itu memang berpedoman dari akhlak ada, ya. Ibadah wajib ada. Kita membicarakan tentang ramahnya Islam. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan lintalahum. Satu kalimat pendek, lintalahum, yang artinya adalah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, dari kata itu berarti Allah itu sebenarnya menyuruh kita untuk setiap saat, setiap waktu itu lemah lembut. Kepada siapa? Orang di sekitar kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman-teman kita. Lemah lembutnya kita bukan karena kita takut terhadap seseorang, tetapi lemah lembutnya kita itu karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seorang yang dia itu umpamanya dia jago bela diri, dia jago main pedang. Tetapi keseharian dia tidak menampilkan bahwa dia itu seorang yang ahli bela diri, dia lemah lembut. Kenapa ditanyain, kamu kan jago begini, tetapi kenapa kamu lemah lembut? Dia bilang, karena Allah menyuruh saya lemah lembut. Nah, orang inilah mencoba menjalankan isi Quran salah satunya kelemah lembutan setiap saat. Ya. Ajaran Islam memang seperti itu. Kalau memang ada seseorang yang dia seorang muslim kemudian dia emosional, itu orangnya bukan ajaran Islamnya. Jadi beliau belum paham, beliau tidak tahu bahwasanya kelemah lembutan itu hanya sifatnya cewek. Enggak. Ya, Rasulullah juga sifatnya lemah lembut sama seperti yang tadi diceritakan oleh Ustaz Zaki Mirza. Nah, salah satu hadis menceritakan la taghdab walakal jannah. Ini enggak bisa untuk main-main, ya. Jangan marah, bagimu surga. Memang kalau ini hanya sebagai keilmuan, hanya pengingat. Jangan marah itu sebenarnya hanya imbauan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi siraman kolbu yang sudah beberapa tahun ini muncul. Kemarahan itu akan menjadikan penyakit di dalam tubuh. Karena marah itu sifatnya setan. Siapapun orang itu. Mau dia seorang pejabat kayak, mau dia seorang menteri kayak, mau dia seorang ustadz kayak, kalau hobinya marah dia akan kena. Karena Islam itu tidak melihat dia seorang pejabat, dia seorang menteri, dia seorang ustadz. Enggak. Islam itu memang semua. Kalau memang dia Islam harus ngikutin. Taat kepada perintah Allah, salah satunya Quran. Taat pada perintah Rasul, yaitu sunnah. Jadi kalau kita keluar dari jalur itu pasti ada peringatan dari Allah Ta'ala. Nah, disinilah la taghdab walakal jannah harus kita ketahui. La taghdab, jangan marah. Bagimu surga. Nah, orang nggak pernah tahu bahwa marah itu orang akan nanti dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, nggak tahu. Padahal dalam Quran diceritakan wala nudiqannahum minnal adabil adna dunal adabil akbar. Ini ayat Quran dalam surat salah satu firman Allah bahwa sungguh aku timpakan kepadamu siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia bagi manusia apa? Ya, tubuh kita ini disiksa oleh Allah Ta'ala. Sebelum siksa besar di akhirat. Berarti seorang yang tubuhnya sakit di dunia, berarti menurut ayat ini dia di akhirat itu pasti masuk neraka. Pasti. Ayat ini wujudnya pasti. Nah, siraman kolbu itu mengajak, ayo kalau bisa jangan sakit. Kalau bisa. Yang penting kita itu berusaha. Karena ikhtiar itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ayat ini berhubungan la taghdab walakal jannah, itu berhubungan sekali. Dan hadis tersebut sahih. Inilah pembuktian-pembuktian bahwa kalau orang memang dia itu diceritakan nggak marah, kemudian di situ diceritakan bagimu surga, dalam ayatnya sudah jelas. Bagi orang yang marah di banyak kesempatan, dia akan diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Kemudian dan dia di akhiratnya dimasukkan dalam neraka. Double jelas itu. Ya. Kenapa? Double. Iya, sudah jelas. Karena pada waktu sakit di
Dunia ini sebenarnya kalau kita muslim itu rasa sayang Allah agar kita itu berubah. Jadi bukan dalam arti musibah yang diazab, enggak, kita itu berubah. Kalau kita itu batuk mamanya, oh kamu ngomongnya itu agak ngotot. Benar. Ya. Ngotot janganlah ngotot biasa aja. Nah, kalau dia memang mau berubah batuknya hilang kok. Hilang insya Allah, betul. Meler mamanya, kamu itu dikit-dikit dipikirin. Coba berubah, jangan mikir lah, melernya hilang. Ya, Mas Bobi kan ngalamin. Jadi itu nggak perlu ada obat dari teman-teman dokter, nggak perlu. Memang itu dibuktiin. Mas Bobi salah satunya, Mas Bobi. Semua itu diceritakan, padahal meler di hidung itu hanya meler, tetapi itu siksaan kecil meler. Iya, betul, Besok di akhirat Mas Bobi bisa hidungnya itu diogok-ogok pakai apa nggak tahu saya. Kan gitu. Nah, cerita ini bukan cerita bohongan. Cerita ini ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran bahwa ini benar. Jangan menganggap ini main-main. Acara siraman kolbu itu mengacu pada akhlak Rasul. Jangan marah, bersabarlah, tunggu takdir Allah. Dalam menunggu takdir Allah ada kesabaran. Dalam kesabaran ada waktu, di mana waktu Allah tidak menceritakan kamu akan mendapatkan takdirmu seperti ini, nggak tahu kita. Nah di titik-titik itulah kita itu ditunggu kesabaran kita. Kesabaran itu juga sama, itu kalau kita sabar beneran tetap istiqomah di titik itu ada pahala nantinya diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah di sini sama seperti pemerintahan. Kalau maunya pemerintahan itu desek rakyatnya, ya pemimpin-pemimpin di situ besok itu di akhirat bertanggung jawab. Bukan persoalan negaranya itu nanti jadi baik, enggak. Nyakitin rakyatnya enggak, itu aja kuncinya. Nyakitin rakyatnya enggak, itu aja kuncinya. Kalau umpamanya dia nyakitin rakyatnya, dia akan bertanggung jawab besok di akhirat. Kalau nggak percaya, silakan aja besok di akhirat. Kalau saya berpikir, janganlah lakukan yang seperti itu. Ya, agama itu untuk menjadikan seseorang itu lurus, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Harus kita sadari. Belajarlah ramah kepada siapapun. Jangan merasa kalau punya jabatan, jadi guru, jadi pejabat, jadi pemimpin, terus akhirnya mendesak di bawahnya. Itu adalah zalim. Zolim. Zalim kalau dia berzalim pada istrinya hanya satu. Tapi kalau dia zalim pada jutaan rakyatnya, No. silahkan akan kapan keluar dari neraka. Udah selesai. Kalau mau dicoba, silahkan coba. Kalau saya mah boleh. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita yang mencoba sujud kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Cara yang paling mudah ketika kita memang sudah terlanjur emosi atau marah bisa dengan kita berzikir dan beristighfar, Pak Ustadz ya. Insyaallah. Cara yang paling mudah beristighfar, mencoba untuk memaafkan orang yang membuat kita marah, juga mohon ampun kepada Allah karena kita sudah marah. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ustadz ya.